Halo anak-anak hebat SMA Dwijenda Denpasar. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Topik kita pada pagi hari ini adalah menghitung pH larutan asam kuat, asam lemah, dan asam poliprotik. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Di mana menurut teori asam basa Arrhenius, asam adalah suatu senyawa yang melepaskan ion H positif ketika dilarutkan dalam air. Tingkat keasaman suatu larutan bergantung pada konsentrasi ion H positif yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah ion H positif yang dihasilkan, maka suatu larutan akan bersifat semakin asam. Asam dibedakan menjadi asam kuat. Jadi asam kuat adalah larutan elektrolit yang terion sempurna dalam air sehingga derajat ionisasinya sama dengan 1. Ini adalah contoh dari asam kuat. Yang kedua adalah asam lemah. Asam lemah adalah larutan elektrolit yang terionisasi sebagian dalam air, sehingga derajat ionisasinya di atas 0 dan lebih kecil dari 1. Ini adalah contoh dari asam lemah. Kekuatan asam ini dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi atau alfa, yaitu perbandingan jumlah mol zat yang terurai dengan jumlah mol zat mula-mula. Selanjutnya, pada tahun 1910, seorang ahli dari Denmark yang bernama Søren Lautis Sørensen memperkenalkan suatu bilangan yang sederhana yang diperoleh dari hasil logaritma konsentrasi H positif untuk menyatakan tingkat atau derajat keasaman suatu larutan. Nah, bilangan ini kita kenal dengan istilah skala pH yang secara matematis dapat ditulis dengan pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Nah, harga pH ini berkisar antara 1 sampai 14. Larutan asam akan memiliki pH lebih kecil daripada 7. Larutan basa akan memiliki pH lebih besar daripada 7. Sedangkan larutan netral memiliki pH sama dengan 7. Semakin asam suatu larutan, maka pH semakin rendah. Dan semakin basa suatu larutan, maka pH semakin besar. Ini adalah contoh dari asam kuat. Untuk menghitung pH dari asam kuat, pertama kita tentukan konsentrasi H positif dengan rumus Ma dikali A, di mana Ma itu adalah molaritas asam, kita peroleh dari mol dibagi dengan volume dalam liter, atau gram atau massa dibagi dengan mR, dikali dengan 1000 per volume dalam mililiter, atau bisa juga kita peroleh dengan massa jenis dikali 10 dikali persen dibagi dengan mR. Di mana A itu adalah valensi asam yang merupakan jumlah ion H positif yang dihasilkan ketika larut dalam air. Sehingga bisa kita hitung pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Untuk lebih jelas, maka kita lihat contoh soal yang pertama. Larutan HCl 0,03 molar sebanyak 200 ml mempunyai pH sebesar. Nah, di sini diketahui adalah
konsentrasi HCl itu adalah 0,03 molar. Itu bisa kita buat dengan 3 dikali 10 pangkat min 2 molar. Kemudian kita tentukan valensi asamnya, yaitu HCl terionisasi menjadi H positif ditambah dengan Cl-. Jadi hanya satu H positif yang dihasilkan sehingga valensi asamnya adalah 1. Nah, ini ditanya adalah pH dari HCl tersebut. Jadi kita hitung yang pertama adalah konsentrasi H positif dengan rumus Ma dikali A, di mana Ma adalah 3 dikali 10 pangkat min 2 dan A adalah 1. Jadi konsentrasi dari H positif itu adalah 3 dikali 10 pangkat min 2. Sehingga pH itu sama dengan min log konsentrasi H positif. Jadi pH sama dengan min log 3 dikali 10 pangkat min 2. Jadi pH-nya adalah 2 min log 3. Untuk lebih jelas, kita akan lanjutkan ke contoh soal yang nomor 2. Tentukanlah harga pH larutan H2SO4 0,03 molar. Nah, yang pertama diketahui adalah Ma itu adalah 0,03 molar, bisa kita buat dengan 3 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian kita cari valensi dari asamnya dengan mengionisasikan H2SO4 itu menjadi 2H positif ditambah dengan SO4 2-. Jadi jumlah H positif yang dihasilkan dari ionisasi H2SO4 itu adalah 2, sehingga valensi asamnya adalah 2. Nah, kemudian kita bisa cari konsentrasi H positif dengan rumus Ma dikali A itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 2 dikali 2. Sehingga konsentrasi H positif itu adalah 6 dikali 10 pangkat min 2. Sehingga kita bisa hitung pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Jadi pH sama dengan min log 6 dikali 10 pangkat min 2. Jadi pH sama dengan 2 min log 6. Contoh soal yang ketiga. Tentukanlah harga pH dari larutan yang dihasilkan dari 0,63 gram asam nitrat atau HNO3 dalam 200 ml air, di mana AR dari H adalah 1, N adalah 14, dan O adalah 16. Jadi yang pertama, kita hitung terlebih dahulu MR dari HNO3 dengan cara jumlah atom dari H dikali ARH ditambah dengan jumlah atom dari N dikali ARN ditambah jumlah atom dari O dikali dengan ARO. Jadi diperoleh adalah 1 dikali ARH ditambah 1 dikali ARN ditambah 3 dikali ARO sama dengan 1 ditambah 14 ditambah 3 dikali 16. Jadi MR dari HNO3 adalah 63. Selanjutnya, kita cari molaritas atau konsentrasi dari HNO3 dengan rumus massa dibagi MR dikali 1000 per mililiter. Jadi massanya adalah 0,63 gram, kemudian MR-nya adalah 63, 1000 dibagi dengan volumenya 200 ml. Sehingga diperoleh Ma sama dengan 0,63 dibagi 63 dikali 1000 per 200. Jadi molaritas dari asamnya adalah 5 dikali 10 pangkat min 2 molar. Selanjutnya kita cari valensi dari asamnya. Jadi kita ionisasikan HNO3 menjadi H positif ditambah dengan NO3- sehingga diperoleh valensi asamnya adalah 1. Selanjutnya, baru kita menghitung konsentrasi dari H positif sama dengan Ma dikali A.
Nah, di sini MA-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 2, kemudian A-nya adalah 1, sehingga konsentrasi H positif sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2, sehingga diperoleh pH sama dengan min log 5 dikali 10 pangkat min 2, sehingga pH-nya adalah 2 min log 5. Soal berikutnya. Tentukanlah besar konsentrasi HClO3 yang memiliki pH sama dengan 2 min log 4. Nah, jadi di sini pH-nya adalah 2 min log 4. Kita cari dulu konsentrasi H positifnya. Jadi H positif sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian kita cari valensi asamnya. Jadi HClO3 kita ionisasikan menjadi H positif ditambah dengan ClO3 negatif. Nah, di sini valensi asamnya adalah 1. Sehingga bisa kita cari konsentrasi H positif dengan rumus Ma dikali A. Kemudian konsentrasi H positif itu adalah 4 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan Ma dikali A adalah 1, sehingga diperoleh molaritas dari asamnya adalah 4 dikali 10 pangkat min 2. Selanjutnya adalah untuk asam lemah. Ini adalah harga Ka dari beberapa asam lemah. Jadi untuk menghitung pH dari asam lemah, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu konsentrasi H positif dengan rumus akar Ka dikali dengan Ma. Jadi Ka itu adalah tetapan dari ionisasi Ka, kemudian Ma adalah molaritas dari asam. Jadi konsentrasi H positif itu juga bisa ditentukan dari derajat ionisasi asam dikali dengan molaritas larutan asam. Untuk menghitung derajat ionisasi dari asam itu bisa kita hitung dengan akar tetapan ionisasi dari asam dibagi dengan molaritas larutan asam. Kemudian baru bisa kita tentukan pH-nya dengan rumus min log konsentrasi H positif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut. Larutan CH3COOH 0,001 molar dengan Ka sama dengan 10 pangkat min 5 mempunyai pH sebesar. Nah, di sini kita ketahui bahwa Ka-nya adalah 10 pangkat min 5, kemudian Ma-nya adalah 0,001 molar, itu sama dengan 10 pangkat min 3 molar. Nah, di sini kita bisa hitung konsentrasi H positif sama dengan akar Ka dikali dengan Ma. Jadi sama dengan akar 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 3. Jadi konsentrasi H positifnya adalah akar 10 pangkat min 8, konsentrasi H positifnya adalah 10 pangkat min 4. Sehingga di sini pH-nya sama dengan min log konsentrasi H positif, pH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 4, jadi pH-nya adalah 4. Jadi penting sekali untuk kalian menghafalkan yang mana larutan asam dan kuat dan yang mana larutan asam lemah karena rumusnya berbeda. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, jika larutan asam asetat mempunyai pH sama dengan 3 dan Ka sama dengan 10 pangkat min 5 dengan Nr sama dengan 60, maka massa asam asetat dalam 1 liter larutan asam asetat adalah, jadi di sini yang ditanyakan adalah massa dari asam asetat. Nah, di sini pH larutannya adalah 3, jadi konsentrasi H positifnya adalah 10 pangkat min 3. Nah, di sini maka kita cari massanya dengan rumus konsentrasi H positif sama dengan akar Ka dikali dengan Ma. Jadi molaritas asam itu bisa kita turunkan dengan rumus massa dibagi Nr dikali 1000 per mililiter atau volume. Jadi konsentrasi H positif sama dengan akar Ka
dikali gram per mr dikali 1000 per mililiter. Nah, untuk menghilangkan akar, maka keduanya sama-sama kita pangkatkan. Jadi di sini konsentrasi H positif dipangkatkan 2 sama dengan akar Ka dikali gram per mr kali 1000 per mililiter dipangkatkan 2. Jadi akar karena dipangkatkan 2 maka akarnya hilang. Nah, kemudian kita hitung konsentrasi H positifnya adalah 10 pangkat min 3 dikuadratkan sama dengan 10 pangkat min 5 dikali gram, ini adalah massa, dibagi dengan mr-nya 60 dikali 1000 per volumenya dalam 1 liter itu adalah 1000. Jadi 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali gram per 60. Jadi sama dengan 10 pangkat min 6 dikali 60 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali dengan massanya. Jadi di sini 10 pangkat min 5 dikali massa sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 5. Jadi massanya adalah 6 gram. Selanjutnya adalah asam poliprotik. Asam poliprotik merupakan suatu senyawa yang melepaskan lebih dari 1 ion H positif ketika dilarutkan dalam air. Ini adalah contoh dari asam poliprotik. Asam-asam poliprotik melepaskan H positif secara bertahap dan pada setiap tahap hanya 1 H positif yang dilepaskan. Sebagai contoh, H3PO4 terionisasi ke dalam 3 tahap. Ionisasi tahap pertama berlangsung dengan reaksi H3PO4 terurai menjadi H positif ditambah H2PO4- dengan nilai Ka1 sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 3. Ionisasi tahap kedua dengan reaksi H2PO4- terurai menjadi H positif ditambah HPO4 dengan nilai Ka2 sama dengan 6,2 kali 10 pangkat min 8. Ionisasi tahap ketiga dengan reaksi HPO4 terurai menjadi H positif ditambah PO4 dengan nilai Ka3 sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 13. Berdasarkan nilai ionisasi Ka-nya dapat diprediksi ionisasi tahap pertama sangat besar, ionisasi berikutnya sangat kecil seperti yang ditunjukkan dari nilai Ka-nya, di mana Ka1 lebih besar daripada Ka2 dan lebih besar daripada Ka3. Dalam menghitung pH-nya, Ka yang kita gunakan adalah Ka1. Ini adalah beberapa nama zat dengan nilai Ka1, Ka2, dan Ka3. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak contoh soal berikut. Asam fosfat adalah asam poliprotik dengan Ka1 sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 3, Ka2 sama dengan 6,2 kali 10 pangkat min 8, dan Ka3 sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 13. pH larutan H3PO4 0,1 molar adalah di mana akar 75 sama dengan 2,74. Nah, yang pertama kita tentukan dulu Ma atau molaritas dari asamnya adalah 0,1 molar, di mana bisa kita tulis M sama dengan 10 pangkat min 1 molar. Kemudian baru kita cari H positif dengan rumus akar Ka dikali Ma. Kemudian kita hitung H positif sama dengan akar. Ka-nya adalah yang kita gunakan adalah Ka1, yaitu 7,5 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 1. Jadi konsentrasi H positif sama dengan akar 7,5 kali 10 pangkat min 4.
Jadi konsentrasi H positif sama dengan 2,74 kali 10 pangkat min 2. Setelah itu barulah kita hitung pH dari larutan dengan menggunakan rumus min log konsentrasi H positif. Jadi pH sama dengan min log 2,74 dikali 10 pangkat min 2. Jadi pH sama dengan 2 min log 2,74. Jadi pH sama dengan 2 min 0,44. Sehingga pH sama dengan 1,56. Untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan Ayo Berlatih 1. Jadi di sini ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Baik, sekian pembelajaran kita untuk materi hari ini. Kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar dari pengalaman, loyalitas, dan kegigihan. Salam Kimia Bisa.